Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Karena suka tanya kenapa Warta Karir kok programnya sekarang ada kesehatan mental. Nah ini dia yang beda dari kita. Jadi kita nggak cuma ngobrol tentang bagaimana meningkatkan karir, bagaimana melamar kerja, tapi bagaimana kita bisa enjoy di tempat kerja. Kita bisa asik dan tetap bisa menikmati lingkungan kerja kita. Nah untuk itu kita akan kasih kayak bekal, bukan bekal ya, tapi ya apa ya? Insight, berbagi pengalaman seru lah dari dua pakar-pakar saya yang sudah hadir di sini. Saya menyapa dulu. Halo Mbak Fitri, praktisi HRD. Terima kasih sudah hadir di sini ya Mbak ya. Sama-sama Mbak Joanita. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat, alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Dan ada Mas Heri Purnomo, life coach yang udah biasa warawiri di berbagai stasiun TV ya. Amin. Baik lokal Amin, itu maupun doa luar ya kan? negeri. Ya. Amin. Halo Mas, apa Halo, kabar? baik, Terima kasih sudah alhamdulillah. hadir Mbak dan Mas. Saya senang banget kedatangan dua tamu pakar-pakar di bidangnya. Amin. Nah apalagi kita tuh mau ngobrol tentang hipnoterapi dan kesehatan mental gitu ya Mbak ya. Sebenarnya saya mau langsung ke Mbak Fitri aja ya. Hipnoterapi itu apa sih Mbak? Dan hubungannya apa dengan kesehatan mental? Nanti dari Mbak Fitri langsung nyambung aja ke Mas Heri, gitu ya. Gitu Biar ya. benar, ya. Sebenarnya yang expert yang di sebelah Amin. saya. Gitu. Silakan, Saya Mbak. cuma tahu teorinya aja. Dan kebetulan lagi ada temen yang lagi mulai memberikan bantuan buat orang-orang yang punya gitu. permasalahan atau punya kepingin hidupnya lebih peaceful, Work-life lebih balance damai gitu ya, Mbak, ya? Iya. Dan dia belajar hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini koreksi kalau salah ya. Jadi sebenarnya ini bukan semacam ya. Dia tuh treatment psikologis buat orang-orang yang memang lagi butuh bantuan psikologis dengan cara relaksasi. Bener nggak? Relaksasi. Jadi dikondisikan sedemikian rupa sehingga orang yang lagi di treatment ini tuh dalam kondisi yang relax. Diharapkan ketika dia dalam kondisi relax dia bisa lebih mudah menyampaikan apa yang selama ini barangkali cuma ada di alam bawah sadarnya secara relax ya, nggak ada kecemasan di situ gitu, nggak ada tekanan. Dan diharapkan juga bisa lebih mudah untuk terima masukan dari terapisnya barangkali gitu. Baik. Kan biasanya kalau kita dalam kondisi lagi Down, anxiety gitu ya. dan lain sebagainya, mungkin ada blocking atau ada resistensi khusus buat terima masukan orang lain gitu. Betul. Karena ngerasa kalau dikasih masukan malah kelihatan lagi sakit kira-kira begitu gitu. Itu malah tambah parah kalau ketahuan, aku lagi sakit apaan Iya. gitu ya. Itu Itu salah fisiknya nggak kelihatan gitu Betul. biasanya kan ya Mbak ya, Mas, Dan ya? mungkin yang mesti dibenarkan adalah selama ini kan kita nonton hipnoterapi di TV-TV kan yang Bukan. tidur terus orang jadi ngomong ngaco gitu kan gitu. Padahal nggak gitu. Iya, Dan memang iya. tujuannya bukan buat nge-reveal dosa-dosanya orang ya nggak Betul. sih gitu. Emang murni buat membantu orang untuk bisa hidup lebih damai, lebih punya kesehatan secara psikis dan mental gitu. Baik. Kalau Silakan dari yang Mas memang Heri sudah sendiri gimana Mas? mempelajari lebih dalam. Oke, kalau hipnoterapi memang pada dasarnya kan hidup manusia itu pada dasarnya otomatis. Jadi Otomatis apa nih Mas, senang atau tergantung segala pilihan sesuatu baik kita? senang, sedih, kemudian Yang terjadi secara otomatis gitu Mas. betul ya, Mas? otomatis. Baik. Jadi respon. Jadi apa yang sudah kita pelajari di masa lalu kan menjadi pengalaman dan beberapa trauma akan masuk ke subconscious. Oke, baik. Ya, jadi murni mungkin 90% lebih hidup kita ini otomatis. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melihat, bagaimana kita merespon situasi yang sesuai dengan harapan ataupun tidak sesuai dengan harapan, itu semua otomatis. Nah, hipnoterapi ini bagusnya bisa masuk ke sana dan memberikan reframing lagi, kalau boleh dibilang itu pola pikir sesat untuk kembali kepada yang benar. Sehingga betul ketika di proses yang sangat rileks, orang mudah untuk diberikan afirmasi baru. Penting untuk membuat hidup kita berubah ke depan karena yang selama ini terjadi dalam hidup kita memang murni karena pengalaman hidup kita di masa lalu. Dan Baik. selama hidup manusia tidak mungkin tidak terluka. Betul kata Kak Nono tadi, kadang dia sendiri mengalami itu tapi dia tidak menyadari. Sadar ya, Mas, ya. Betul. Betul. Nah, untuk itulah hipnoterapis yang unggul besok itu akan muncul bisa betul melihat walaupun itu prosesnya nggak instan ya please. Jadi
Di dunia ini tidak ada yang instan, jadi itu semua proses untuk dijalani. Tapi dengan hipnoterapi semoga bisa mempercepat proses penyembuhan inner child kita, betul. sehingga kita bisa menghadapi tantangan hidup yang saya yakin tidak semakin mudah ke depan. Benar-benar. Dan kalau kita bicara konteksnya di pekerjaan, sekarang udah mulai banyak nih Mbak Jonita yang kantor-kantornya menyediakan layanan gitu ya? untuk menjaga mental health atau well-being karyawannya. Misalnya mendatangkan psikolog seminggu 2 kali, barangkali dia punya klinik khusus gitu. Atau kalau memang betul. kalau ada di juga BUMN ya khususnya ya. Oke, baik. tidak menutup kemungkinan juga hipnoterapis yang juga bisa ditetapkan juga buat sebagai alternatif aja gitu. Sebenarnya metodenya banyak ya, mungkin selain hipnoterapi ada lagi nggak? Oh, banyak sih. Jadi kalau saya sendiri sudah mengalami mental breakdown. I have to take a deep breath because ketika saya memanggil memori itu kan sometimes namanya trauma, jadi banyak hal. Saya pernah trauma kehilangan, sehingga ketika saya terbang kemana-mana itu, ketika berbicara dengan orang di bandara pun saya harus minta nomor teleponnya. Gitu ya? Ya, karena saking traumanya, takutnya nanti pas dihubungi nggak bisa, itu saya stres. Jadi saya pernah mental breakdown, pernah mencoba untuk bunuh diri juga. Saya tidak menyesali semua yang terjadi dalam hidup saya, karena itu adalah proses pendewasaan diri. Itu seperti petunjuk dari Tuhan, lu harus belajar hal baru ya. Jadi di waktu itu saya pernah berobat kemanapun, ya, kemanapun. Jadi boleh mention lah apa yang belum pernah saya lakukan, termasuk banyak hal, banyak, mulai dari tapping, banyak lah ya. Saya susah nyebutin karena agak-agak seru. Akhirnya apa yang bikin apa yang paling efektif dan paling efektif adalah self healing memang. Self healing. Betul. Jadi gimana tuh self healing tuh secara mekanisme ininya gimana? Paling utama kita harus tahu betul, mencari guru yang tepat mengenai menumbuhkan. Oh, tetap harus ada gurunya ya? Tetap karena ketika kita nggak bisa sendiri semuanya. Kita harus selalu butuh orang lain untuk menunjukkan mana jalan dalam tanda kutip yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kembali sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau terkadang gini, masalahnya nih ya, banyak orang yang tidak menyadari itu bahwa sebenarnya dibutuh orang lain. Ya, nah, saya dulu juga sombong dalam tanda kutip, gue bisa sendiri kok. Gue mandiri gitu ya, gue Mas. mandiri kan begitu, tapi makhluk sosial ternyata tidak begitu. Jadi di sewaktu-waktu kita akan selalu membutuhkan orang lain untuk bagaimana menunjukkan jalan yang benar. Nah, self healing bukan berarti kita sendirian, tidak. Kita membutuhkan orang lain untuk menunjukkan jalan itu. Untuk praktek daily-nya, ya itu tentu kita sendiri. Termasuk praktek meditasi saya sekarang jalankan, dan itu yang saya selalu ambil nafas, karena memang saya harus mengingat nafas ketika berbicara dengan Anda. Berbeda dengan proses sebelumnya di proses ini. Meditasi itu murni bisa membuat kita berbicara dengan diri kita sendiri, bahkan kita bisa bertemu dengan inner child kita. Kemudian kita bisa memeluk semua penderitaan yang pernah hadir dalam hidup kita. Jadi prosesnya panjang sampai saya bisa menerima bahwa itu penderitaan ternyata tidak boleh kita tolak. Ketika kita menderita dan kita dina, enggak kok, aku bahagia saja, enggak, aku enggak gugupan, gue enggak anxiety kok, gue fine aja kok. Nah dulu begitu, karena saya dulu adalah mantan people pleaser. Ya, jadi bawaannya menyenangin orang aja. Betul, gitu ya. tanpa menyadari itu merusak kesehatan mentalku sendiri. Jadi sekarang murni saya bisa menyatakan tidak tanpa menyakiti orang lain. Dan kalau dia sakit itu bukan urusan saya. Sakit adalah pola pikir dia mengenai apa pernyataan saya. Yang penting adalah cara yang benar sudah saya sampaikan. Tidak dengan membawa emosi ketika membicarakan kata tidak. Nggak bisa nggak gitu. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf, kali ini saya tidak bisa. Boleh lain kali. Nanti ketika saya ada kesempatan, saya akan hubungi Anda. Sesimpel itu. Jadi dulu kok lu mbak. Gitu betul, ya, karena gini, banyak orang yang kok lu berubah sih. Alhamdulillah kalau saya nggak berubah, ada yang salah dengan diri saya. Betul tidak? Ya, Mas, ya? Betul, harus sadar betul. Jadi baik Mas, mohon maaf saya potong. Boleh. Tadi saya tuh tertarik, sebelum saya lupa ya Mas, saya tertarik ketika seseorang itu harus menyadari bahwa kekurangan dan juga penerimaan dirinya dia. Betul. Nah, menurut Mas Heri dan Mbak Fitri, kapan sih seseorang atau saya sendiri mungkin membutuhkan hipnoterapi gitu loh Mas? Cirinya apa atau
oh ketika kamu udah sampai di fase ini, itu kamu sebenarnya udah butuh loh. Kayak gitu tadi ya, misalnya people pleaser gitu ya. Sebenarnya itu kan mungkin maksudnya baik ya Mbak ya. Pengen punya teman banyak, artinya banyak loh orang yang people pleaser pengen jangan sampai gue ditinggalin temen gue nih, gitu loh. Nah, tapi kan efeknya jadi, kok gue kayak budak ya. Di satu sisi tuh ada dua, di kepala kita tuh ada dua yang bertentangan dengan pikiran seperti itu. Nah, mungkin Mas Heri tuh bisa kasih saran ke kami semuanya di sini, kapan sih kira-kira kita butuh hipnoterapi yang tidak melulu bahwa menganggap diri kita tuh sakit gitu, tapi memang kita butuh pertolongan untuk diri sendiri. Silakan Mas. Oke, baik. Jadi pentingnya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Lebih banyak mendengarkan, bukan hanya mendengar. Perhatikan dengan baik. Mendengarkan bukan hanya mendengar. Mendengarkan itu biasanya selalu dari orang lain, feedbacknya seperti apa. Dari feedback itu kita rasakan betul, bukan enggak, gue nggak gitu kok. Yang saya bilang tadi, kalau kita selalu deny, itu seperti bilang ketika kita sakit, lu jangan muncul ya, lu disuruh pojokan aja. Kebayang penderitaan seumur hidup lu suruh duduk di pojokan. Sementara kalau kebahagiaan lu embrace dengan sukacita. Nah, penting untuk belajar mendengarkan orang lain, respon orang lain terhadap kita seperti apa. Respon kita terhadap omongan orang lain seperti apa, sikap orang lain seperti apa. Kalau respon kita ternyata membuat kita mohon maaf ketika mandi masih memikirkan itu. Sampai nggak bisa tidur gitu ya, nah, insomnia. Tidur masih memikirkan itu, bahkan terbawa mimpi buruk dan kawan-kawannya. Itu artinya kamu sudah overwhelmed. Jadi perlu pertolongan gitu ya Mas? Perlu pertolongan. Sadar diri kalau kita perlu pertolongan gitu ya Mas? Itu kenapa aware dulu. Kalau awareness tidak muncul, bagaimana mau accept? Apa yang mau saya terima? Baru adapt, nyarilah pakarnya gitu ya kan? Iya, jadi emang kita harus punya apa ya, mindfulness kali ya. Jadi beneran aware sama kondisi kita gitu. Sebenarnya indikasi-indikasi atau simptom-simptom apa yang bisa membuat kita merasa bahwa kita butuh pertolongan itu sebenarnya yang tahu dari diri kita sendiri gitu. Sejauh mana kemudian apa yang kita lakukan ini atau yang kita jalanin ini tuh mengganggu fungsi-fungsi kita yang normal gitu. Kayak misalnya tadi sesederhana tidur gitu. Tidurnya nggak nyenyak, barangkali sering kebangun. Biasanya nyenyak-nyenyak aja, berarti ini ada sesuatu yang harus diperbaiki nih. Gitu ya? Walaupun mungkin nggak harus selalu ke hipnoterapis gitu ya? ke ahlinya dulu, tapi coba dulu healing sendiri, bener self healing. Kalau emang udah rasanya nggak mampu, butuh bantuan ya harus reach out ke ahlinya gitu. Jadi kita harus alert sama kondisi kita sendiri gitu. Nggak denial tuh penting gitu. Jadi kalau udah ada yang rasanya nggak bikin kita tidak berfungsi dengan baik, bukan fisik ya, tapi jadi nggak fokus, terus kemudian saya pernah ada di kondisi tiba-tiba nangis aja gitu, nggak ngerti kenapa gue nangis ya. Nggak ada apapun. Mungkin kalau perempuan mau PMS kali ya Mbak? Kalau PMS dia nggak pernah katanya. PMS ngomel. PMS sama saya. Tapi kayak gitu, kayak pasti gue mau PMS nih gue. Tiba-tiba cranky gitu ya. Saya nggak pernah merasakan, jadi saya tidak tahu. Ini buat kita ya Mbak ya? Iya, gitu kali ya? Gitu, jadi apa namanya, bener self awareness itu penting banget gitu. Sama kondisi kita sendiri, jangan kemudian di-ignore gitu, jadi sampai akhirnya nanti jadi berlarut-larut, malah jadi meledak betul, bom waktu aja gitu jadinya. Baik, kalau boleh saya garis bawahi itu sebenarnya itu mengenal diri kita sendiri itu udah paling Exactly, penting, bener. gitu ya. Itu Intinya bener kan banget. itu ya. Yes. Udah kenal dulu, berarti kan tahu butuhnya apa, gitu ya Mas ya. Bener. Baik, sekarang aku mau tanya nih Mas, hipnoterapi, kita bayanginnya kan seperti yang Mbak Fitri bilang, gitu ya, biasa di stasiun TV itu kadang-kadang kan suka itu untuk nggak mau hiburan kayak itu gitu. mah. Nah ya kadang-kadang kan, tapi kan orang karena nggak kita namanya nggak kenal, jadi kan nggak tahu, nggak banyak info tentang hipnoterapi. Yang kita tahu adalah sekedar hiburan, tapi ternyata kok efek kok jadi kayak dibuka-buka ya aib-aibnya. Itu kayaknya nggak banget. Ada beberapa orang atau sejumlah orang yang gue nggak suka kayak gitu gitu kan. Nah sebenarnya cara kerja hipnoterapi sendiri itu kayak gimana sih Mas? Ya, jadi gini, hipnoterapi itu kan mengakses subconscious. Baik. Di usia kecil, anak kecil itu batas antara sadar dan tidak sadarnya manusia itu terbuka lebar, sehingga dia selalu copy apapun yang disampaikan oleh orang lain, baik perilaku maupun ucapan. Lihat aja anak kecil, kenapa dia sampai seperti itu, karena memang lebar. Dia akan copy langsung masuk ke subconscious. Itu kenapa pendidikan anak penting banget di proses-proses itu. Nah, setelah dewasa, itu batasnya semakin rapat. Untuk akses ke sana sangat sulit. Sehingga putus proses untuk relaksasi itu. Kondisimu harus benar-benar rileks dalam kondisi mungkin theta,
Jadi kan gelombang otak ada ada delta, kemudian theta, kemudian alpha, kemudian yang terakhir beta. Dalam kondisi seperti ini kita mungkin bisa sampai alpha karena kita mindful, tapi kalau lagi kerja sibuk itu ke beta. Nah, kalau Anda sedang kriep-kriep kalau bahasa Jawa. Ngantuk ngono ya, Mas. Antara ngantuk loh bisa Jawa tuh. Oh, iso toh, Mas. Nah, di kriep-kriep itu theta. Jadi ketika theta terkadang begini. Orang yang tidur itu kan biasanya deltanya sedikit. Delta itu deep sleep. Ketika Anda tidur tidak bermimpi sama sekali itu lu bangun akan seger. Tapi kalau mimpi lu terlalu banyak di theta, itu lu bangun mau tidur 12 jam juga masih berasa lelah. Ngantuk gitu. Nah, untuk sampai ke delta itu perlu ada sesuatu di subconsciousmu yang terus ngomong, yang nggak pernah lu dengerin itu, diakses oleh orang lain untuk diberikan masukan-masukan. Oke. Nah, untuk proses membuka, kalau nggak salah namanya RAS, saya lupa. Reticular Activating System kalau nggak salah, yang batas antara subconscious sama conscious mind. Nah, itu butuh orang lain. Atau kalau mau sadar diri dulu juga bisa dengan proses meditasi. Nah, itu yang paling mujarab nih kalau mudah ya, Mas, paling ya? mudah yang bisa lu lakukan sekarang. Nih ya kuncinya. Kuncinya ya. Kan waktu kriep-kriep ya kan. Nah, anggaplah gitu namanya kriep-kriep. Artinya antara lu ngantuk banget, gue pengen tidur tapi melek gitu. Nah, saat itu you harus memberikan afirmasi positif. So it means 5 menit before lu tidur, lu harus baca mantra dalam tanda kutip. Kalau mantra dianggap klinik ya kan, cekodam lagi. Oke. Jadi kita cekodam. Oke. Kita baca mantra di 5 menit sebelum tidur. Entah itu saya bahagia. Bukan kata ingin ya. Jadi jangan gunakan saya harap, tidak. Tapi langsung gitu Langsung, karena gini, seperti seolah-olah sudah mengalami. Sudah menerima. Saya bahagia, gitu ya, Mas? saya penuh apa adanya, saya sempurna apa adanya, bukan saya ingin bahagia, beda. Itu kalau akan itu dibaca. Baru tujuan ya, Mas ya. Kalau ingin itu gitu berarti ya? lu masih ada batas antara diri lu dengan apa yang lu harapkan. Oh, baik. Belum terwujud gitu ya? Belum. Oke, Jadi kan siap. proses gratitude atau bersyukur itu adalah kunci utama bahagia. Banyak orang yang tidak bisa mensyukuri apa yang lu harus syukuri. Kenapa dia menangis, sedih, punya bos toksik, perusahaan toksik, nangis terus karena dia nggak tahu apa yang harus dia gratitude di perusahaan ini. Nah, kemudian 5 menit setelah tidur, bangun tidur langsung jangan pegang handphone, jangan melakukan apapun. Lihat di samping Anda, I love you baby. Kemudian you bisa meditate dengan afirmasi itu. Itu paling mujarab. Dan itu bisa dilakukan seperti halnya begini. Untuk bisa ke jalan yang benar. Untuk biar otak lu, maksudnya kesehatan mental lu beres. Kan misalnya gini, gue pengen six pack nih. Hari pertama gue sit up, gue foto before. Besok kan nggak mungkin langsung klik Langsing after. gitu ya? Oh iya, benar-benar. No, itu kan diketawakan. Anda aja ketawa toh. Nah, begitu juga mental health. Hari ini gue afirmasi, besok langsung no. So, aware juga di situ. Sehingga lu bisa terima, oh gue masih proses, tidak apa-apa. Kadang-kadang lu jatuh lagi, that's okay also. Itu kenapa kemudian butuh skill khusus untuk bisa masuk ke gelombang otak yang tepat untuk bisa buka subconscious gitu. Betul. Jadi nggak bisa orang sembarangan. Jadi harus dengan ahlinya ya? Betul. Coachnya gitu Ada. ya? Benar. Oke. Ada nih, nanti nggak ada. Mungkin saya ikutan juga nanti Iya. kan. Ya, kapan-kapan kita perlu ngundang coachnya juga Iya nih. Iya, dong, perlu harus deh kayaknya dong, karena gini, harus. karena bagaimanapun saya mungkin kelihatan baik-baik saja, tapi saya tidak tahu kalau ternyata saya tidak baik-baik saja. Dan apa ya? Hipnoterapi itu nggak harus selalu kemudian kita dibikin tidur, enggak. Iya. Jadi Karena beneran di luar sana kan kayak benar-benar yang dia nggak sadar gitu ya, Mas Betul. ya. Jadi Oh, somehow ternyata enggak ya, Mbak si ya? terapis ini tuh punya kemampuan untuk bisa ngiring kita ke tadi kondisi relaksasi. Jadi dia bilang gue harus nyamain gelombang otak gue sama lo gitu. Ketika udah sama gue bisa masuk gitu. Yes. Tanpa kita sadar kita tuh lagi di hipno gitu. Jadi kayak
beberapa teman saya yang kebetulan ketemu sama teman saya yang juga baru ngambil sertifikasi ini tuh tiba-tiba lagi cerita tiba-tiba nangis aja gitu. Ternyata dia lagi di hipnoterapi karena udah masuk tuh ke area yang subconscious gitu. Frekuensinya sama. Betul. Itu kenapa kemudian butuh sesudah ambil sertifikasi pun dia harus banyak praktek Betul. gitu. Jadi nggak Supaya makin tajam gitu ya, Mbak. betul, Ya? betul. Gitu. Menarik sih, Baik. menarik. Keren juga sih ya. Baik Mas, aku tuh tadi kan tertarik dengan cobalah meditasi gitu ya. Punya nggak sih Mas tips simple meditasi buat kita di rumah yang mungkin nggak usah pakai coach lah, tapi minimal Mas Heri tuh bisa ngajarin, oh gini loh caranya yang paling simple tuh seperti yang bisa Nah, paling lu sederhana lakukan ya. ketika lu perlu gitu loh. Gimana Mas? Oke, meditasi ada dua tipe. Hmm. Ada meditasi informal, ada formal. Kalau informal berarti ketika saya berbicara dengan Anda begini, saya sedang meditasi. Saya sadar betul apa yang saya sampaikan, tangan saya bergerak apa, semua sadar. Saya sadar nafas saya sadar mata saya, semua sadar. Ketika bekerja pun begitu. Itu nama ada ilmu mindfulness. Nah, berarti mungkin yang perlu define dulu meditasi kali, karena Betul. kita kebayanginnya meditasi itu beneran yang kayak Ya, dalam, itu betul. Itu informal meditation. Formal meditasi. Jadi kalau yang formal meditasi itu duduknya harus benar. Punggung harus Ada lurus. posisi khusus gitu ya, Betul. Mas, ya? Jadi ada Baik, posisi. baik. Tangan harus di mana? Jadi jarak antara tangan sama ini harus ada. Jadi nggak boleh begini. Oh ada cara-cara Ada. ya, Mas, Terus ya? ini harus tegak. Ya, kemudian mau terpejam atau tidak tergantung meditasi apa. Karena kalau meditasi suara, justru ketika lu mendengar suara yang keras, lu bisa meditasi nggak? Bisa nggak gitu? Kira-kira? Bisa. Bisa Contoh ya? orang sound ketika di orkes dangdut itu bisa tidur di atas sound. Oke. Karena apa? Lu sampai ribut gara-gara tetanggamu ada hajatan. Masalahnya bukan yang hajatan. Diri sendiri gitu ya? Absolutely. Ada masalah di belakang lu yang ini adalah penggangguan. Kan definisi cuma pola pikir lagi. Kalau saya ada hajatan, ya saya coba untuk meditate. That's okay. Dan gue bisa kerja dengan tenang tanpa gangguan. Itu meditasi suara. Jadi banyak jenis meditasi, termasuk self healing. Jadi kalau meditasi itu benar-benar duduk lurus, benar-benar duduk bersila. Kalau bisa kaki dua-duanya bersilang begini. Nah, kalau saya kan belum bisa dua-duanya. Skala sebelah juga nggak apa-apa. Even dalam duduk juga bisa. Yang penting duduk dulu. Duduk pun boleh. Tapi tangan harus di sini. Ini ada jarak. Satu, banyak orang bermeditasi untuk ketenangan. Salah. Harusnya Untuk kedamaian. Salah. Lalu? Menyadari. Karena meditasi itu cukup kesadaran ujungnya. Itu kenapa kalau meditasi langsung terbang-terbang ada yang salah. Kalau lu sampai keluar dari ragamu ada yang salah. Gitu ya? Karena nggak Serem sadar juga ya, Mas, artinya. ya? Iya, Itu iya, iya. nggak sadar kan? Tujuan meditasi cuma satu. The essence of meditation is awareness. Oke. You only aware. Akhirnya nanti pada saat kehidupannya atau lo kerja lu terus aware. Ada orang marah, iya dia marah. Apa hubungan masalah? Nggak ada. Kalau orang marah kan berarti dia bermasalah dengan pola pikirnya sendiri. Kebanyakan kita ingin mengambil tanggung jawab orang lain sehingga kita stres. Dia marahin gue gara-gara gue. Nggak bisa. Marah kan karena pola pikirnya dia menghadapi saya. Kalau saya ketemu orang marah, ya silakan, sudah selesai marahnya. Karena ketika Anda mau berbicara sama orang marah, nggak bisa, nggak masuk. Mental gitu. Oh, Mas, pasti ya? mental. Mau ngomong apa saja akhirnya kalau suami istri ribut kan keras-kerasan tuh. Ya dengerin siapa ini? Kenapa keras? Kalau hatinya deket pun nggak bisa ngomong keras. Kalau jauh ya itu keras. Itu pun nggak kedengeran dua-duanya. Yang dengerin itu tangganya. Ya atau tidak? Nah itu kuncinya. Jadi please jangan pernah mengambil tanggung jawab orang lain di konteks kesadaran. Itu sadar dulu. Jadi kalau orang marah, orang menghina lu, orang membicarakanmu, yaitu murni tanggung jawab dia sama Tuhannya. Kalau lu yang marah, lu yang selingkuh, lu yang ngomongin orang jeleknya, itu tanggung jawabnya. Nah, berarti kalau lagi di kantor nih, lagi kerja, kita bisa dong in the middle of hectic segala macam kita meditasi. Absolutely. Oh. Jadi biasanya saya sarankan sebelum kerja itu you meditate dulu. Gitu ya, diem dulu gitu ya, Mas, Diem ya? dulu, nggak lama, 1 menit cukup. Oh ya? Ya, 1 menit cukup, nggak usah lama-lama. Tapi kalau nanti lama-lama bisa, sebelum tidur nggak hanya 5 menit saya bilang tadi. Bisa 20 menit, 1 jam. Oh. Jadi tergantung kebutuhan kita ya Mas ya? Betul, kalau di Jawa ada konsep suwung. Dari saya proses belajar, suwung itu adalah keadaan di mana, keadaan ya, di mana lu benar-benar sadar dalam segala hal, kosong. Sebenarnya kan kita kosong. Bahkan di teori baru sekarang kan lebih kecil dari atom itu kan ada proton, neuron, ya kan? Iya. Itu ada yang lebih bagian kecil lagi, namanya quark. Quark itu adalah kekosongan ternyata. Jadi materi yang membentuk kita ini, unsur paling kecil yang membentuk kita bukan lagi atom toh.
tapi kuak gitu. Nah, ternyata kuak itu apa? Kekosongan. Jadi sebenarnya semuanya kosong aja. Kalau kita sudah tahu apa dasar itu kedalamannya, penciptaan kita ya mudahlah hidup ini. Oke. Baik, Mama kayak kita mesti bikin kayak satu sesi meditasi, ngobrol tentang meditasi gitu ya Mbak Fitri ya. Tapi sekalian prakteknya, jadi mungkin teman-teman di sana juga tahu ya, oh caranya gimana sih, posisi gimana supaya memang dapat deepnya dapat, Betul. semuanya dapat gitu ya. Baik Mas, ini karena waktunya terbatas banget, saya mohon maaf. Jadi teman-teman juga saya mohon maaf kalau misal memang kita akan bicara lagi mengenai mental health di bahasan yang selanjutnya, dan tentunya dengan para narasumber kita, pakar-pakar kita yang sudah mumpuni ini. Kita akan undang kembali, dan kalau misalnya ada komen, ada pertanyaan atau malah ingin konsultasi lebih jauh dan lebih dekat ya. Kalau jauh susah lebih- nanti ya. Lagi gitu ya. Lebih dekat Oke. dengan Mbak Fitri atau Mas Heri. Mbak Fitri boleh mungkin share, boleh kontak kemana, atau Mas Heri juga boleh kontak kemana. Silakan Mbak. Tapi sebelumnya saya mau minta insight dulu ya dari pembicaraan kita ini. Mungkin dari Mas Heri dulu, kemudian dilanjutkan dengan Mbak Fitri ya. Itu Oke. sekalian dengan bisa dihubungi di mana sih Mas, kalau misalnya memang boleh gitu ya. Oke, insight-nya apa? Ya tentang hipnoterapi ini tadi. meditasi Oh, apapun lah gitu. Ya, baik. Jadi silakan. kalau pentingnya kesehatan mental dalam hidup kita. Jadi kalau kita sehat mentalnya, itu kita akan menikmati yang disebut dengan life balance. Life balance dulu adalah konteksnya cuma mind, heart, body, and soul. Nah sekarang itu life balance yang benar adalah ketika lu nyaman bersama keluarga, tanpa berpikir mengenai pekerjaan, dan ketika lu nyaman di pekerjaan tanpa memikirkan yang lain, itu life balance. Karena sekarang konteks zaman sekarang adalah semua bekerja dari rumah rata-rata. Banyak anak sekarang adalah kerja dari rumah. Kalau di rumah juga benar-benar bisa bekerja, kan nggak perlu di kantor. Tapi benar-benar bekerja. Jadi jangan sampai kamu di gunung merindukan pantai, di pantai merindukan gunung. Itu konteksnya pentingnya untuk mindfulness. Dan kalau kamu sendiri sudah memiliki atau memiliki awareness mengenai kesehatan mentalmu, juga penting untuk mencari ahli, termasuk hipnoterapis yang handal. Dan kalau mau menghubungi saya, boleh di nomor telepon? Boleh silakan. Oh baik, boleh. Terima kasih. Kalau Instagram saya @harryhp. Kalau telepon saya boleh 0812 7-nya 4 kali 4793. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri, kemudian Mbak Fitri, siapa Oke. tahu ada fansnya juga pengen ketemu. Nah. Silakan Mbak. Kayaknya kalau ada Heri ya fansnya banyak ke Heri nih. Oke, jadi kalau dari saya ya tadi mengulang apa yang sudah kita diskusikan, bahwa kita sendirilah yang tahu kapan kita butuh bantuan gitu. Dan jadi harus alert, memperhatikan betul alat atau simptom-simptom atau indikasi yang dimunculkan dari diri kita sendiri. Terus kalau memang rasanya butuh bantuan, nggak bisa self healing, jangan segan atau jangan gengsi untuk reach out atau menghubungi atau cari ahlinya gitu. Seperti sebelum-sebelumnya, kalau memang mau konsultasi kayak Mbak Jonita selalu bilang, WhatsApp ya, jangan telepon. Jangan telepon ya. Oh, telepon generasi. Oh, jangan telepon, oh baik. Nggak apa-apa kalau Generasi- nyaman di telepon. Generasi Bersedia boleh. saya sekali itu ya. Jadi nomornya di 081-nya 3 kali 692828. Oke, baik Sobat Reka. Tadi sudah bicara mengenai mental health, hipnoterapi dan sebagainya. Kemudian tips dan juga apa sih cara kerjanya kayak gimana tadi sudah diterangkan panjang lebar A sampai Z oleh para pakarnya dari Mas Heri dan Mbak Fitri. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya dengan Joadita pamit undur diri, sampai jumpa lagi.